Analisis kesalahan berbahasa pada berita dalam media surat kabar Sinar Indonesia pada berita 4 rumah terbakar di Jalan Jerman 6 Medan Denai. Pendahuluan. Latar belakang umum. Bahasa merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan berkomunikasi manusia. Manusia berkomunikasi dengan berbagai media. Salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi adalah media massa cetak seperti surat kabar atau koran. Surat kabar memiliki ciri khas, yaitu menggunakan bahasa yang lugas dan sistematika, penulisan yang berpedoman kepada ejaan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar memberikan pengetahuan kepada pembaca penulis yang baik dan yang benar. Akan tetapi banyak surat kabar yang melakukan kesalahan penulisan tidak hanya dari segi penulisan ejaan, tetapi juga kesalahan dari segi morfologi, sintaksis, dan semantik. Kesalahan ejaan sering jumpai sampai sekarang adalah penulisan di artikel pun, penulisan kata gabung, penulisan kata ulang, pemakaian huruf besar atau huruf kapital, dan pemakaian tanda titik. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi pada tataran morfologi dapat dilihat dari proses pembubuhan afiks, pemajemukan kata dasar hingga menjadi arti baru, serta pengulangan kata yang tidak perlu. Sedangkan kesalahan pada tataran sintaksis berhubungan dengan makna yang juga harus disesuaikan, serta semantik, mengkaji kesalahan dalam kalimat yang telah dipakai dalam surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu media yang membantu pembelajaran bahasa Indonesia kepada masyarakat. Tata penulisan bahasa Indonesia yang baik sebenarnya sangat dibutuhkan, seperti halnya pada penggunaan kaidah-kaidah bahasa, penulisan tanda baca, pemulihan kata, pemulihan unsur sarapan, dan lain-lain. Surat kabar yang menggunakan bahasa yang baik dan yang benar secara tidak langsung telah bertindak langsung sebagai pembina bahasa bagi generasi yang lebih muda dan pembaca. Cintailah bahasa nasional kita dengan bukti yang konkret, yaitu penggunaannya yang baik dan benar. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, ingin melihat secara lebih rinci bagaimana kesalahan bahasa yang terjadi pada media massa. Beberapa berita yang terdapat dalam surat kabar terdiri dari banyak kata dan terkadang ada kesalahan dalam ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik. Beberapa koran lokal, khususnya Sinar Indonesia Baru (SIB), terbukti dalam pemilihan katanya dan kesalahan dalam ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksisnya. Di antaranya terdapat pada berita yang berjudul 4 rumah terbakar di Jalan Jerman 6 Medan Denai. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian analisis kesalahan berbahasa yaitu suatu prosedur kerja yang bisa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa, yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, mengklarifikasi kesalahan itu, dan mengevaluasi
taraf keseriusan kesalahan itu. Maulidiyah DKK 2017 Analisis kesalahan berbahasa sebaiknya memperhatikan menganalisis wacana yang ada secara keseluruhan sehingga tidak terdapat tumpang tindih makna. Jadi, analisis kesalahan berbahasa pada berita merupakan kegiatan mengidentifikasi kesalahan dalam penggunaan bahasa yang menyimpang dari norma kaidah tata bahasa Indonesia pada berita melalui media surat kabar. Kesalahan berbahasa pada berita dapat dilihat dari ejaan bahasa Indonesia, morfologi, semantik, dan sintaksis. Ejaan tata cara penggunaan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan sesuai norma kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Ejaan yang berlaku pada saat ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Agar bahasa Indonesia yang dikomunikasikan benar dan baik, maka kita perlu itu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan peraturan dan dalam penyempurnaan bahasa Indonesia. Dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kesalahan ejaan yang sering dilakukan dalam penulisan berita adalah kesalahan penggunaan tanda titik dua, tanda koma, tanda hubung, garis bawah, huruf kapital, huruf tebal, dan penulisan lambang bilangan. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk beluk bentuk kata, perubahannya serta dampak dari perubahan itu terdapat arti, makna, dan kelas kata. Menurut Ramlan dalam Chart 2008, pengertian morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata terdapat arti dan golongan kata. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi, ialah proses pembubuhan, afiksasi, proses pengulangan, reduplikasi, dan proses pemajemukan. Di samping 3 proses morfologi tersebut, dalam bahasa Indonesia sebenarnya masih ada satu proses lagi yang disebut zero. Proses ini hanya merupakan sejumlah kata tertentu, ialah kata-kata makna minum, minta, dan mohon yang sesuai semuanya termasuk golongan kata verbal yang transitif. Kalimat sintaksis adalah tataran linguistik atau bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Wicaksono 2007, Manaf 2009 lebih menjelaskan dengan membedakan kalimat menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan, kalimat adalah satuan bahasa yang mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dan kata, golongan kata dengan frasa, atau gabungan frasa dan frasa, yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang minimal mengandung satu subjek dan predikat. 2. Satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan awal, diselangi atau tidak diselangi oleh kesenyapan antara
dan diakhiri dengan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, tanya, informasi perintah, dan intonasi kagum. Dalam bahasa tulis, kalimat adalah satuan bahasa yang diawali oleh huruf kapital, diselangi atau tidak diselangi tanda koma, titik dua atau titik koma, dan diakhiri dengan lambang intonasi final, yaitu tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Metode penelitian. Jenis metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu berupa kata-kata maupun kalimat. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan penyediaan data merupakan kegiatan yang berlangsung secara simultan dengan kegiatan analisis data. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan seringkali melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka. Masun 2005. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru SIB edisi Desember 2017 yang mengalami kesalahan berbahasa, bidang ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksis. Data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berkumpul berupa kata dan kalimat yang merupakan kesalahan berbahasa, bidang ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksis pada Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru edisi Desember 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Hal tersebut karena objek dalam penelitian ini merupakan kata dan kalimat yang terdapat pada Surat Kabar Sinar Indonesia Baru edisi Desember 2017. Teknik simak. Masun 2005 menjelaskan teknik simak adalah suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa. Teknik ini digunakan untuk menyimak penggunaan bahasa tulis yang mengandung kesalahan berbahasa bidang pada Surat Kabar Sinar Indonesia Baru edisi Desember 2017. Teknik catat adalah teknik yang menyediakan data dengan mencatat data yang diperoleh. Teknik catat yang digunakan yaitu mencatat kata atau kalimat yang merupakan bentuk kesalahan berbahasa, bidang ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksis pada Surat Kabar Sinar Indonesia Baru edisi Desember 2017. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dengan kajian kesalahan berbahasa, bidang ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik pada Surat Kabar Sinar Indonesia Baru edisi Desember 2017. Selanjutnya, dalam menganalisis kesalahan ejaan dalam penulisan berita adalah kesalahan penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda hubung, huruf kapital, dan lain-lain. Kemudian kesalahan pada bidang morfologi dapat diketahui dalam kesalahan penggunaan bentuk kata dalam wacana yang tidak sesuai. Kesalahan bidang semantik dapat diketahui dengan kesalahan penggunaan makna kata dalam wacana yang tidak sesuai. Sedangkan kesalahan bidang sintaksis dapat diketahui melalui kesalahan dalam menyusun frase, klausa, penggunaan kalimat tidak logis, dan penggunaan kalimat efektif. Hasil dan pembahasan. Analisis kesalahan berbahasa pada berita 4 rumah terbakar di Jalan Jerman 6 Medan, Demai. Yang pertama, kesalahan ejaan pada paragraf kedua. Kesalahan informasi yang dihimpun
SIB di lokasi yang pertama mengetahui adanya kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar 63 dan Poniman 51, warga Jalan Jermal, di mana keduanya saat itu melihat di depan rumah Suheri dan melihat kepulau asap tebal serta api merembet ke rumah lainnya. Perbaikannya, setelah kata Jalan Jerman seharusnya menggunakan tanda titik agar lebih jelas tepat pemberhentian tanda tersebut, tidak seluruhnya menggunakan tanda koma. Pada paragraf ke-8, kesalahannya tidak ada korban jiwa dalam korban itu. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan, ujarnya. Perbaikannya, saat tanda kutip digunakan, maka tanda koma di akhir tanda kutip harus ditulis sesudah tanda kutip kemudian diikuti tanda koma, seperti tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan, ujarnya. Yang B, kesalahan morfologi pada paragraf ke-5. Kesalahannya kata berhamburan merupakan kesalahan. Perbaikannya seharus ditulis dengan berhamburan. Kesalahan tak lama, perbaikannya seharusnya ditulis tidak lama. Kesalahannya penulisan kata keempat, perbaikannya penulisan harus ditulis dengan huruf bukan angka sehingga penulisannya yang benar menjadi keempat. Pada paragraf ke-6, kesalahannya kata memintai, perbaikannya dapat diubah menjadi meminta. Pada paragraf ke-7, kesalahannya kata barang bukti merupakan kesalahan. Perbaikannya seharusnya ditulis secara terpisah menjadi barang bukti. Kesalahan kata policilin, perbaikannya jika dalam penulisan penggunaan bahasa asing maka penulisannya harus menggunakan huruf miring seperti policilin. Yang C, kesalahan semantik. Paragraf ke-1, kesalahan kata si jago merah memiliki ungkapan yang berbeda dengan semestinya atau ada makna yang tersembunyi. Perbaikannya, kata si jago merah mengandung makna berarti api sehingga sebenarnya ditulis menjadi api. Yang D, kesalahan sintaksis. Paragraf kedua, kesalahannya informasi yang dihimpun SBI di lokasi yang pertama mengetahui adanya kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar 63 dan Poniman 51, warga Jalan Jermal, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulauan asap tebal serta api merembet ke rumah lainnya. Perbaikannya, informasi yang dihimpun oleh SIB dari lokasi bahwa yang pertama kali mengetahui adanya kebakaran tersebut adalah tetangga korban, yaitu Ibu Punar 63 dan Bapak Poniman 51, di mana keduanya saat melintas di depan rumah Suheri melihat kepulan asap serta api yang merembet ke rumah lainnya. Kesimpulan dari dalam surat kabar terdiri dari beberapa ejaan. Tentunya dalam satu berita dapat ditemukan kesalahan berbahasa bidang ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksis berdasarkan hasil analisis kesalahan berbahasa bidang ejaan, morfologi, semantik, dan sintaksis pada dasar surat kabar CNN Indonesia Baru
SIB edisi Desember 2017 dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk kesalahan berbahasa antara lain: pertama, bentuk kesalahan berbahasa yang ditemukan pada berita 4 rumah terbakar di Jalan Jerman 6 Medan Denai. Di antaranya kesalahan dalam bidang ejaan sebanyak 2 kesalahan, bidang morfologi 6 kesalahan, semantik 2 kesalahan, dan sintaksis 1 kesalahan. Cukup sekian, terima kasih.